Kamu bangun pagi, alarm berbunyi, dan sebelum kaki menyentuh lantai, rasanya sudah capek. Bukan capek habis kerja, bukan capek habis olahraga, tapi capek yang aneh. Capek yang sudah ada, bahkan sebelum hari ini dimulai. Kamu scroll HP, berita buruk, kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna, iklan barang yang gak kamu butuhkan. Dan di tengah semua itu, ada perasaan kosong yang susah dijelaskan. Kayak semua orang di luar sana hidup, sementara kamu cuma ada. Dan diam-diam kamu bertanya, kenapa sekadar hidup aja seberat ini? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu gak sendirian. Dan yang lebih penting, itu bukan salahmu. Kita hidup di era yang secara teori harusnya jadi era paling nyaman dalam sejarah manusia. Teknologi makin canggih, akses informasi nggak terbatas, hiburan tinggal sentuh layar. Tapi kenyataannya, tingkat kecemasan dan depresi di seluruh dunia justru naik lebih dari 2 kali lipat dalam 2 dekade terakhir. Aplikasi mindfulness meledak, kampanye kesehatan mental ada di mana-mana, tapi orang-orang justru makin berat menjalani hari. Ada sesuatu yang nggak beres, dan itu bukan soal kamu yang kurang kuat. Kalau topik-topik kayak gini bikin kamu merasa akhirnya ada yang ngerti, subscribe dan terus ikutin pembahasan di channel ini. Karena kita bakal terus bongkar hal-hal yang jarang orang sadari tentang diri sendiri. Oke, kita lanjut. Coba bandingin hidup kita sekarang dengan hidup kakek nenek kita. Hidup mereka berat? Jelas. Kerja fisik, perang, kelangkaan. Tapi ada satu hal yang mereka punya dan kita kehilangan, yaitu kejelasan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kerja, istirahat, bangun keluarga, ada ritme yang jelas, ada struktur yang bisa dipegang. Sekarang, beban kita beda. Bukan soal bertahan hidup secara fisik, tapi soal sesuatu yang lebih abstrak dan lebih melelahkan. Overstimulation, banjir informasi, perbandingan tanpa henti di media sosial, rasa takut tertinggal dalam perlombaan yang bahkan gak ada garis finishnya. Dan ini yang bikin capek itu terasa aneh. Karena kalau kamu lapar, tubuhmu tahu harus makan. Kalau kedinginan, tubuhmu tahu harus cari kehangatan. Tapi kalau otakmu dibombardir jutaan informasi setiap hari, pikiran gak tahu harus ngapain. Gak ada instruksi biologis untuk itu. Sistem saraf kita dirancang untuk bertahan hidup di hutan dan padang rumput, bukan untuk memproses ratusan headline berita, notifikasi, dan highlight reel kehidupan orang lain dalam satu hari. Rata-rata orang sekarang mengecek HP-nya sekitar 150 kali sehari. Setiap beberapa menit, pikiranmu ditarik keluar dari momen yang sedang kamu jalani, masuk ke kotak kecil bercahaya di tanganmu. Setiap notifikasi bukan cuma bunyi, itu tuntutan. Tuntutan atas perhatianmu, fokusmu, energimu. Lama-lama pikiran terfragmentasi. Kamu nggak benar-benar istirahat, bahkan saat kamu pikir kamu sedang istirahat. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam. Hidup modern menciptakan sebuah paradoks yang aneh. Di atas kertas, kita punya segalanya. Teknologi yang menghemat waktu, kenyamanan yang generasi sebelumnya nggak bisa bayangkan, pilihan yang lebih banyak dari era manapun. Tapi psikolog punya istilah untuk ini, the paradox of choice. Ketika semuanya tersedia, nggak ada yang terasa cukup. Kamu nggak tenggelam karena kekurangan, kamu tenggelam karena kebanyakan. Punya makanan, punya tempat tinggal, punya hiburan 24 jam, tapi nggak punya kedamaian. Karena damai itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya. Damai itu soal alignment, soal merasa bahwa hidupmu punya arah, punya makna, bukan cuma hari yang dilewati demi dilewati. Lalu ada soal koneksi, atau lebih tepatnya, hilangnya koneksi. Kita lebih terhubung dari sebelumnya, tapi tingkat kesepian justru melonjak. Dan ini bukan soal sendirian secara fisik. Kamu bisa berada di tengah keramaian kota, dikelilingi ribuan orang, dan tetap merasa nggak terlihat. Kamu bisa punya ratusan followers, dan tetap merasa nggak ada yang benar-benar kenal kamu. Kesepian itu bukan cuma sakit secara emosional. Riset menunjukkan kesepian terhubung dengan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi, sistem imun yang melemah, bahkan umur yang lebih pendek. Kesepian, secara harfiah, bisa membunuh.
Tapi ada satu hal lagi yang jarang disadari, dan ini mungkin yang paling diam-diam merusak. Hidup sekarang terasa berat karena hidup sudah berubah jadi pertunjukan. Kamu nggak cuma menjalani hidup, kamu mempertontonkan hidup. Membandingkan, mengoptimasi, memoles. Tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu tersebar di berbagai platform, berbagai kekhawatiran, berbagai ekspektasi yang bahkan bukan milikmu. Produktivitas sudah jadi semacam agama. Kita mengukur nilai diri bukan dari seberapa dalam kita mencintai atau seberapa utuh kita menjalani hari, tapi dari seberapa banyak yang kita hasilkan. Dan di bawah tekanan itu, bahkan sekedar ada terasa seperti gagal. Istirahat terasa seperti dosa. Diam terasa seperti tertinggal. Jadi kalau kamu merasa berat, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Kelelahanmu bukan bukti bahwa kamu rusak. Itu bukti bahwa kamu merespons, seperti manusia manapun, terhadap dunia yang memang terlalu banyak menuntut dan terlalu sedikit memberi kejelasan. Dan kalau masalahnya memang lebih besar dari dirimu, maka pendekatannya juga harus lebih dari sekedar semangat dong. Tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Karena meskipun dunianya rumit, inti dari menjadi manusia sebetulnya nggak berubah. Di balik semua kebisingan, kita tetap makhluk yang butuh 3 hal, yaitu perhatian yang utuh, koneksi yang nyata, dan makna. Soal perhatian, anggap itu mata uang paling berharga yang kamu punya. Apa yang kamu beri perhatian, itulah yang membentuk dunia dalammu. Dan riset menunjukkan bahwa momen-momen kecil di mana kamu benar-benar hadir, memperhatikan alam, merasakan nafas, mendengarkan suara orang yang kamu sayangi, itu cukup untuk menenangkan sistem sarafmu. Bukan soal meninggalkan teknologi sepenuhnya, tapi soal sadar kapan teknologi memakai kamu. Bukan sebaliknya. Matikan HP saat makan, jalan sebentar tanpa earphone, biarkan pikiran diam. Hal-hal kecil ini mengingatkan tubuhmu bahwa dia bukan mesin yang harus terus menyala, tapi sesuatu yang hidup, yang boleh istirahat. Soal koneksi, kamu nggak butuh ratusan teman, kamu butuh kedalaman. Satu percakapan yang jujur, satu tatapan mata yang benar-benar hadir, satu keheningan yang dibagi bersama seseorang. Studi terpanjang dari Harvard tentang kebahagiaan menunjukkan satu hal yang konsisten selama 20 tahun. Prediktor terkuat dari kepuasan hidup bukan kekayaan, bukan kesuksesan, tapi kualitas hubungan. Jadi, menelpon teman lama alih-alih scroll timeline, datang ke pertemuan kecil meskipun rasanya lebih mudah di rumah, itu bukan hal sepele, itu vital. Dan soal makna, ini mungkin terdengar abstrak, tapi makna sering muncul dari hal-hal kecil yang bikin kamu merasa aligned. Viktor Frankl, psikolog yang selamat dari kondisi paling gelap yang pernah dialami manusia, menuliskan bahwa siapapun yang menemukan alasan untuk hidup bisa menanggung hampir semua beban. Makna nggak harus besar atau dramatis, bisa dari kebaikan kecil ke orang asing, bisa dari proyek kreatif yang kamu kerjakan setelah jam kerja, bisa dari sesuatu yang nggak menghasilkan uang tapi bikin kamu merasa hidup. 3 hal ini, perhatian, koneksi, dan makna, bukan solusi untuk semua beban, tapi mereka adalah jangkar. Dan jangkar itu penting, karena badai akan selalu datang. Hidup memang gak pernah mudah, gak di zaman kakek nenek kita, gak di zaman kita sekarang. Tapi bedanya, beban zaman sekarang seringkali tak terlihat. Dan justru karena tak terlihat, kita mengira masalahnya ada di diri kita sendiri. Padahal bukan. Kamu bukan lemah karena merasa berat. Kamu bukan gagal karena sekedar bertahan hidup terasa susah. Kamu hanya hidup di dunia yang menuntut terlalu banyak dan terlalu jarang bilang, kamu boleh berhenti sebentar. Tapi kamu boleh keluar dari kebisingan walau cuma sebentar. Kamu boleh memilih kehadiran di atas performa, koneksi di atas isolasi, makna di atas distraksi tanpa ujung. Tujuannya bukan membuat hidup jadi ringan, karena itu nggak pernah dijanjikan oleh siapapun. Tujuannya adalah membuat hidup cukup bermakna sehingga beratnya bisa ditanggung. Dan mungkin itu yang sebenarnya kita cari. Bukan melarikan diri dari beratnya hidup, tapi menemukan titik-titik cahaya di tengahnya. Dan mengingatkan diri sendiri lagi dan lagi bahwa hidup, bahkan saat terasa berat luar biasa, masih layak untuk dijalani.